Assalamualaikum Pak Kepala. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Kepala hari ini tampak segar dan awet muda meski dalam kondisi bulan Ramadan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Pak Amil. Bagaimana kabar Pak Amil? Terus bagaimana keluarga? Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah saya dan keluarga ini sehat Pak Kepala. Wah, ada keperluan apa ini Pak Amil? Tumben bawa alat rekam segala ke sini. Iya ini Pak, kebetulan saya ada tugas CGP, yaitu wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Boleh kiranya saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, kepada pelungguh Niki, Pak Kepala? Sangat boleh. Jika ada yang bisa saya bantu, pasti saya bantu Pak Amil. Baik, begini Pak Kepala. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA N1 Sakra Timur ini, adakah satu permasalahan yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara menyelesaikan masalah tersebut? Yang mana ya Pak Amil ya? Sebenarnya sih banyak yang menimbulkan dilema di sini. Oh, ini saja ya yang terjadi tidak lama ini khususnya sama Bu Dina Ardinasari yang mengampu mata pelajaran kimia di sekolah kita ini. Memang apa masalahnya Niki Pak Kepala dengan Bu Dina Niki? Begini Pak Amil, kan tahun ajaran baru 2022-2023 yang kemarin kita kedatangan guru P3K mata pelajaran kimia di sekolah. Kebetulan sama dengan mapel yang diampu Ibu Dina, sedangkan Ibu Dina kan sudah mengajar di sini cukup lama, kurang lebih 4 tahun. Namun Bu Dina belum memiliki SK dari provinsi atau SK gubernur. Sehingga ya secara otomatis guru P3K tersebut akan mengambil alih jamnya semua. Apakah jam kimia nggak bisa dibagi dua oleh mereka berdua Pak Kepala? Oh, nggak bisa Pak Amil. Karena guru P3K tersebut sudah sertifikasi dan guru tersebut juga kan membawa SK dari dinas. Di sisi lain, ketika P3K yang mengambil alih, maka sekolah memiliki keuntungan, yaitu kita tidak memberikan honor dari sekolah kepada guru, dalam hal ini Bu Dina. Dengan begitu otomatis beban sekolah juga dapat berkurang. Oh begitu. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat itu? Saat itu bersama wakil kepala sekolah, kami memutuskan untuk mempertahankan GTT atau Ibu Dina di Seman 1 Sakra Timur dengan memberikan Bu Dina jam mengajar yang linier dengan mata pelajaran kimia, yaitu mata pelajaran prakarya. Meskipun Bu Dina sebenarnya ijazah S1-nya sebagai guru kimia, kami juga mempersilahkan kepada Ibu Dina untuk mencari jam tambahan di luar SMA N1 Sakra Timur yang sesuai dengan basicnya yaitu kimia. Wah, keputusan yang sangat solutif sekali itu Pak. Jadi begini Pak Kepala, dalam modul CGP yang saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut kepala sekolah, Bapak kepala sekolah Niki, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang muncul ini? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Biasanya saya lihat dulu kasusnya ya Pak Mil.
Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya, itu sudah dapat dipastikan sebagai dilema etika. Berarti seperti kasus dilema etika yang tadi Bapak hadapi, nggih. Apakah akan mempertahankan Ibu Dina atau memberhentikannya, di mana keduanya merupakan keputusan benar dan tidak melawan hukum? Iya, betul sekali Pak Amil. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya, nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi Pak Mil. Karena dengan menjunjung nilai kebajikan seperti nilai keadilan, kejujuran, kemanusiaan, kasih sayang, dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Kemudian adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasa lakukan dalam menyelesaikan dilema seperti ini, Bapak? Untuk masalah seperti itu, saya biasanya menggunakan 3 tahapan, Pak Mil. Yang pertama, saya mengkonfirmasi masalah kepada yang berkepentingan. Yang kedua, saya berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah terlebih dahulu untuk menyatukan pendapat dalam mencari solusinya. Kemudian, yang ketiga biasanya saya merefleksikan diri. Seandainya saya berada di posisi yang punya masalah seperti saya di posisi Ibu Dina misalnya, hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa? Oh, seperti itu, Pak Kepala. Ada nggak, Pak, hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Apa ya Pak Mil? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan ya. Sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita dan apa yang terjadi kepada mereka. Oh, seperti itu langkahnya. Kemudian, adakah yang menurut Bapak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Menurut saya tantangannya cuma satu, yaitu jika tidak adanya keterbukaan dari salah satu pihak, jadi kasus-kasus dilema etika ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah itu. Baik, Pak. Kemudian, apakah Bapak memiliki waktu tertentu atau jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti dilema etika? Maksudnya, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Atau Bapak memiliki prosedur tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus seperti itu? Apa ya? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada. Tapi kalau prosedurnya jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi. Saya perlu berdiskusi dengan wakil kepala sekolah dan pihak yang berkepentingan. 2 langkah tadi saya anggap langkah utama untuk mencari solusi terbaik semua pihak. Oke, kemudian Pak,
adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Bapak Kepala dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, Bapak? Ya tentu, ya tentu Pak Amil. Biasanya saya berkonsultasi dengan pengawas pembina Seman 1 Sakra Timur dalam pengambilan keputusan penting, terutama yang berhubungan dengan kepegawaian. Pertanyaan terakhir, nggih Pak, dari semua pertanyaan saya tadi, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Intinya kita harus membangun jaringan komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang lain yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Mungkin seperti itu, Pak Amil. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Kepala atas waktu dan perkenannya menjadi narasumber wawancara saya pada hari ini Pak. Ya Pak Amil, sama-sama. Saya juga senang membantu SIDE. Semoga banyak guru-guru yang lain dari sekolah kita yang dapat mengikuti jejak Pak Amil. Baik Pak, kalau begitu saya mohon pamit dulu. Semoga lancar semua pekerjaan Bapak hari ini nggih. Insya Allah, terima kasih Pak Amil. Iya Bapak, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Assalamualaikum Pak Kepala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan tetap sehat segar dalam kondisi bulan Ramadan niki Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak Mil. Bagaimana kabarnya Pak Mil dengan keluarga? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah saya dan keluarga sehat niki Pak Kepala. Alhamdulillah. Ada keperluan apa nih Ki? Tumben sekali datang ke sini nih. Iya niki Pak Kepala, kebetulan saya ada tugas CGP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Kebetulan Bapak ini saya jadikan sampel niki. Boleh nggak saya kira-kira mengajukan beberapa pertanyaan kepada pelungguh niki Pak? Oh, sangat boleh Pak Mil. Silakan Pak Mil. Tapi enggak ada air minum ini. Kita sedang berpuasa. Nggak apa-apa. Begini Pak Pak Kepala, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Darun Najihin NW ini, adakah satu permasalahan yang Bapak hadapi sebagai pemimpin? Masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Jika ada, boleh nggak Bapak berbagi cerita kepada saya beserta cara menyelesaikan masalah tersebut?
Bagaimana ya Pak Mil ya? Kalau terkait dengan masalah, tentu setiap sekolah punya masalahnya tersendiri. Tapi gini aja, sebenarnya sih banyak masalah yang menimbulkan dilema di sini. Ada salah satu yaitu terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Tahun ini jumlah siswa kami yang mendaftar di SMA Darun Najin NW Bagi Nyala hanya 28 orang. Dengan jumlah tersebut, maka kami akan membuka hanya satu kelas saja Pak Mil. Dengan demikian terjadi kelebihan jumlah guru dan kekurangan rombal tentunya. Padahal banyak dari guru-guru kami yang sudah bersertifikasi. Jadi di sinilah tempat bingungnya Pak Mil. Antara memberhentikan guru yang belum sertifikasi atau mempertahankan mereka, padahal tentunya terpengaruh terhadap kondisi keuangan yang tidak stabil. Tahulah kalau sekolah swasta itu jumlah penerimaan dana bosnya tergantung pada jumlah siswa yang masuk. Oh, seperti itu, Pak. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat masalah itu terjadi? Nah, karena setiap ada masalah kami selalu melakukan musyawarah dengan Bapak Ibu guru, terutama dengan para wakil kepala sekolah. Nah, pada saat rapat tersebut kami memutuskan untuk mempertahankan guru honorer yang ada yang belum bersertifikasi. Tetapi dengan konsekuensi mereka memperoleh jam yang sangat sedikit, yaitu 6 sampai 8 jam per minggu. Kami juga mempersilahkan kepada guru-guru tersebut untuk mencari jam tambahan mengajar di sekolah lainnya. Wah, keputusannya sangat solutif sekali itu, Pak. Kemudian begini Pak Kepala, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak Kepala ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Biasanya saya lihat dulu kasusnya ya Pak Mil. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu termasuk dalam bujukan moral. Tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu dilema etika namanya. Apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi lainnya, itu sudah dapat dipastikan sebagai dilema etika. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang tadi Bapak hadapi, nggih. Selanjutnya, apakah akan mempertahankan GTT Yayasan atau memberhentikannya, di mana keduanya merupakan keputusan yang benar dan tidak melawan hukum? Menurut saya, kebajikan harus dijunjung tinggi, Pak Mil. Karena seperti nilai keadilan, kejujuran, kemanusiaan, kasih sayang, dan lain-lain itulah langkah yang biasa saya lakukan. Dan ya betul sekali Pak Mil, harus betul-betul menjunjung hukum dan tidak melawan hukum. Kemudian adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasa lakukan dalam menyelesaikan dilema seperti ini, Bapak? Untuk masalah seperti ini, saya biasanya menggunakan beberapa tahapan, Pak Mil. Yang pertama, saya mengkonfirmasi masalah kepada yang berkepentingan atau yang bersangkutan. Yang kedua, saya berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah dan ketua yayasan terlebih dahulu untuk menyatukan pendapat dalam mencari solusinya. Kemudian, yang ketiga biasanya saya merefleksikan diri, seandainya saya berada di posisi mereka. Begitu. Ada nggak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa ya Pak Mile? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan tentunya. Sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita dan apa yang terjadi kepada mereka.
Kemudian Pak, adakah yang menurut Bapak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Menurut saya tantangannya cuma satu, yaitu jika tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema etika ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah itu. Oh, seperti itu. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki waktu tertentu atau jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti dilema etika? Maksudnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Atau Bapak memiliki prosedur tertentu dalam penyelesaian kasus seperti itu? Apa ya? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada. Tapi kalau prosedurnya jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi. Saya perlu berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah, kemudian ketua yayasan, dan pihak yang berkepentingan. Dua langkah tadi saya anggap langkah utama untuk mencari solusi terbaik untuk semua pihak. Oke, kita lanjut Pak. Pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Bapak Kepala dalam mengambil sebuah keputusan atau kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya tentu Pak Mil, banyak malahan. Biasanya saya berkonsultasi dengan ketua yayasan, paling utama dalam hal mengambil keputusan penting, terutama yang berhubungan dengan kepentingan dan kepegawaian. Pertanyaan terakhir, Pak Kepala, ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika, Pak? Intinya komunikasi sebenarnya. Kalau komunikasi sudah dibangun dengan baik, dengan banyak pihak, terus kita juga harus membangun rasa empati kepada orang lain yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik, sehat, menyenangkan bagi murid, guru, dan stakeholder itu dapat terwujud. Mungkin seperti itu aja Pak Mil. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktu dan perkenannya menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Ya Pak Mil, sama-sama. Saya juga sangat senang membantu. Kebetulan ya memang ini tugas saya. Oke, kalau begitu Pak, saya mohon pamit dulu. Semoga lancar semua pekerjaan Bapak hari ini, nggih. Insya Allah. Terima kasih Pak Mil. Iya, Pak Hen. Bapak Kepala, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.